Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, hanya dalam Injil Lukas kita mendengar nyanyian pujian Maria, di mana Maria menyatakan bahwa Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, itu nyanyian Maria ya, madah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Injil Lukas bab 1 ayat 52 sampai 53. Santo Lukas juga punya hubungan yang khusus dengan wanita-wanita dalam hidup Yesus, terutama Bunda Maria. Hanya dalam Injil Lukas kita mendengar kisah tentang pemberitahuan akan kelahiran Yesus, kunjungan Maria ke Elisabet, nyanyian pujian Maria, Yesus dipersembahkan di Bait Allah, dan Yesus yang hilang di Yerusalem. Kepada Santo Lukaslah kita harus berterima kasih atas bagian ayat-ayat Alkitab dari doa Salam Maria. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang tidak mengatakan doa Salam Maria itu Alkitabiah, itu ditulis dalam Lukas. Ya, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, yang diucapkan oleh malaikat Gabriel, dan terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, yang diucapkan oleh sepupunya Elisabet. Jadi kemarin kita sudah tahu bahwa Elisabet itu adalah sepupunya Maria atau Bunda Maria. Kemudian pengampunan dan belas kasih Allah kepada para pendosa juga sangat penting bagi Santo Lukas. Hanya dalam Injil Lukas kita mendengar kisah tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Hanya dalam Injil Lukas kita mendengar wanita pendosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Sepanjang Injil Lukas, Yesus berpihak kepada yang ingin kembali kepada kemurahan Tuhan. Membaca Injil Lukas memberi gambaran yang jelas akan sifatnya yang mengasihi orang miskin, yang menginginkan pintu kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, yang menghargai para wanita, yang melihat adanya harapan belas kasih Allah bagi semua orang. Mungkin para pembaca masih ingat bahwa 2 bab pertama Injil Matius berisi sejumlah cerita tentang masa muda Yesus kan? Hal yang serupa terdapat dalam Injil Lukas pula, namun cerita-ceritanya lain dan sungguh menarik. Kebanyakan cerita itu dikenal dengan baik, antara lain tentang malaikat Gabriel yang datang kepada Zakaria, lalu kepada Maria, kunjungan Maria kepada Elisabet, kelahiran Yesus, kedatangan para gembala ke Betlehem, dan lain-lain. Tujuan utama semua cerita itu sebenarnya bukan pertama-tama menceritakan fakta, melainkan memperkenalkan Yesus yang sebenarnya. Ia anak manusia tetapi sesungguhnya anak Allah. Ya. Ia lahir di Betlehem, tetapi kelahirannya sejak semula direncanakan Allah. Lukas bercerita bahwa selaku bayi, Yesus dikunjungi para gembala. Tetapi cerita itu menyingkapkan salah satu ciri khas Yesus di kemudian hari. Para gembala melambangkan rakyat yang sederhana, miskin yang tidak dipedulikan masyarakat, bahkan dianggap sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Setelah dewasa, Yesus justru paling senang bergaul dengan rakyat kecil semacam itu. Bila dibaca demikian, Injil Lukas tampak sangat simpatik. Lukas pada umumnya menampakkan Yesus sebagai pribadi yang penuh kasih sayang. Nah, itulah Lukas. Perhatiannya ialah semua orang yang biasa kurang dipedulikan oleh umat Kristen keturunan Yahudi. Mereka suka membanggakan rasnya, tidak senang campur dengan orang lain, ketat dalam soal agama, menghindari orang-orang yang buruk kelakuannya, kemudian tidak menghargai wanita. Lukas menggambarkan Yesus sebagai orang Yahudi yang berjiwa universal, yang sayang akan rakyat kecil, mau bergaul dengan wanita dan sebagainya. Walaupun demikian, Lukas juga memperkenalkan Yesus sebagai orang yang menuntut banyak sekali. Yesus dalam Injilnya ialah Yesus yang tegas, bahkan radikal sekali walaupun penuh kasih sayang. Nah, itulah Lukas menggambarkannya. Mari kita melihat ya Injil karangan Lukas ini ya. Ciri khas yang ada pada Injil ketiga berasal dari kepribadian pengarangnya yang sangat menarik. Ya. Kepribadian Lukas itu di mana-mana nampak jelas. Lukas adalah seorang penulis berbakat yang hatinya sangat halus lembut. Ia mengubah karyanya dengan cara yang asli benar. Sementara juga berjerih payah untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kita lihat dari bab 1 ayat 3. Tentu saja ini tidak berarti bahwa Lukas berhasil memberikan pada bahan yang diterimanya
dari tradisi suatu susunan dan urutan yang lebih historis daripada dalam Matius atau Markus. Rasa hormat Lukas terhadap sumber-sumbernya dan metode yang hanya menderetkan bahan tradisi tentu tidak memungkinkan urutan historisnya semacam itu. Ya. Kemudian rangka Lukas pada umumnya menuruti garis-garis besar Markus, ya. Meskipun di sana sini Lukas meninggalkan atau memindahkan apa yang terdapat dalam Markus. Memang ada bagian-bagian yang dipindahkan, misalnya bab 3 ayat 19 sampai 20, bab 4 ayat 16 sampai 30, bab 5 ayat 1 sampai 11, bab 6 ayat 12 sampai 29, bab 22 ayat 31 sampai 34 dan lain-lain. Lukas berbuat demikian baik demi jelasnya kisah atau logikanya maupun karena terpengaruh tradisi-tradisi lain, khusus tradisi-tradisi yang juga tampil dalam Injil keempat. Ada juga bagian-bagian yang ditinggalkan saja, baik oleh karena kurang berguna untuk sidang pembaca, misalnya sidang pembaca bekas kafir ya, Markus bab 9 ayat 11 sampai 13, atau oleh karena bagian-bagian itu sudah tercantum dalam kumpulan pelengkap yang dipakai Lukas. Ya, misalnya Markus bab 12 ayat 28 sampai 34, kemudian BDK Lukas bab 10 ayat 25 sampai 28, maupun oleh karena bagian tertentu. Terutama Markus bab 6 ayat 45 sampai 8, ya, bab 8 ayat 26 yang seluruhnya ditinggalkan Lukas, ya, tidak tercantum dalam naskah Markus yang dipakai Lukas, atau barangkali oleh Lukas dianggap sebagai pengulangan meskipun tercantum dalam naskah Markus yang dimiliki Lukas. Perbedaan paling menyolok antara Lukas dan Matius serta Markus ialah tambahan besar yang terdapat dalam Lukas bab 9 ayat 51 sampai 18 ayat 14. Nah, di muka sudah dikatakan bahwa ini kiranya diambil Lukas dari kumpulan pelengkap ditambah beberapa informasi pribadi. Bagian tengah Lukas tersebut disajikan berupa kisah perjalanan Yesus ke Yerusalem, sebagaimana berulang kali dicatat. Bab 9 ayat 51, bab 13 ayat 22, bab 17 ayat 11. Catatan-catatan itu mengembangkan apa yang katakan Markus bab 10 ayat 1 ya. Sehingga Lukas kiranya tidak bermaksud menggabungkan beberapa perjalanan sesungguhnya, melainkan menekankan sebuah gagasan teologis yang digemari Lukas, yaitu di kota sucilah keselamatan harus diwujudkan. Bab 9 ayat 31, bab 13 ayat 33, bab 18 ayat 31, bab 19 ayat 11. Di sana telah mulailah Injil, ya, bab 1 ayat 5 dan lain-lain, dan di sana harus diselesaikan. Bab 24 ayat 52 dan seterusnya. Melalui penampakan-penampakan dan pembicaraan-pembicaraan yang tidak terjadi di Galilea. Bab 24 ayat 13 sampai 51 dan lagi untuk diwartakan, ya. Dan BDK bab 24 ayat 6 dengan Markus bab 16 ayat 7, Matius bab 28 ayat 7, 16 sampai 20, dan dari sanalah Injil bertolak lagi untuk diwartakan kepada dunia semesta. Bab 24 ayat 47 dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Kalau perbandingan terperinci antara Lukas dan sumber-sumbernya diteruskan, baik sumber yang paling dikenal ialah Markus. Jadi kita selalu katakan Markus itu menjadi sumber. Matius dan Lukas menggunakan Markus, Markus juga tergantung pada penjelasan Matius dan Lukas, ya. Jadi ini memang harus kita pahami. Maka kita harus menguasai atau membaca keempat Injil ini, terutama Injil sinoptik ini, sebagai suatu, ya, gagasan yang luar biasa, janji Allah yang luar biasa, janji keselamatan. Dialah Kristus, dialah Mesias itu, Sang Juru Selamat. Nah, jadi maka, ya, dikenal, baik sumber yang paling dikenal ialah Markus maupun sumber-sumber yang juga tampil dalam bagian-bagian Matius yang sejalan dengan Lukas, maka orang seolah-olah dapat melihat bagaimana bekerjanya seorang penulis yang dengan seksama menyadur, meninggalkan atau menambah dengan maksud menyajikan bahan-bahannya dengan caranya sendiri, sementara menghindarkan atau memperlunak apa yang menusuk hatinya sendiri atau barangkali dapat menyakiti hati sidang pembaca, ya. Kita bisa lihat di situ bab 8 ayat 43 dibandingkan dengan Markus bab 5 ayat 26.
Ditinggalkan Markus bab 9 ayat 43 sampai 48, kemudian bab 13 ayat 32 dan lain-lain. Atau juga kurang dapat dipahami oleh mereka, ditinggalkan Markus bab 4 ayat 13, bab 8 ayat 32 dan seterusnya, bab 14 ayat 50. Atau memaafkan. Kita lihat Lukas bab 9 ayat 45, kemudian bab 18 ya, ayat 34, bab 22 ayat 45. Para rasul dan menjelaskan istilah yang kurang terang, bab 6 ayat 15. Atau lebih jauh menentukan tempat terjadinya hal tertentu, bab 4 ayat 31, bab 19 ayat 28 dan seterusnya. Kemudian bab 37, bab 23 ayat 51 dan lain-lain. Berkat penyaduran-penyaduran banyak dan halus tersebut, dan terutama berkat tambahan-tambahan hasil penyelidikannya sendiri, Lukas memperlihatkan reaksi-reaksi dan kecenderungan pribadinya. Tegasnya melalui alat terpilih ialah Lukas, Roh Kudus menyajikan kepada kita kabar Injili dengan cara yang asli, benar, dan yang berisikan ajaran yang sangat bernilai. Memang halnya bukan pokok-pokok teologis yang amat menyolok, ya, gagasan-gagasan utama sama saja dalam Lukas, Matius, dan Markus, melainkan suatu mentalita keagamaan. Jadi Lukas ya ini mau mengatakan mentalita keagamaan. Dalam mentalita yang dengan halusnya terpengaruh oleh guru Lukas, yaitu Paulus. Jadi guru Lukas itu adalah Paulus. Ya, sekali lagi guru Lukas adalah Paulus, guru Markus adalah Petrus. Awalnya guru Markus itu adalah Paulus, tetapi setelah itu pada perjalanan kedua dan ketiga, gurunya ya Lukas adalah Paulus, gurunya Markus adalah Petrus. Ya. Sebagai penulis, kelembutan hati Tuhan, Dante. Nah, kelembutan hati Tuhan itu artinya Dante. Mungkin kalau ada yang bernama Dante itu artinya kelembutan hati Tuhan. Lukas suka menonjolkan belas kasihan Kristus kepada kaum berdosa. Kita bisa lihat nanti ayatnya ya. Bab 15 ayat 1 dan seterusnya, kemudian ayat 7, kemudian ayat 10. Bab 15 ayat 11 sampai 32, bab 19 ayat 1 sampai 10, bab 23 ayat 34, dilanjutkan 39 sampai 43. Dengan senang hati Lukas memperlihatkan kelembutan hati Yesus terhadap orang yang hina dan miskin, sedangkan yang kaya raya diperlakukan dengan keras. Bab 1 ayat 51 sampai 53, bab 6 ayat 20 sampai 26, bab 12 ayat 13 sampai 21, bab 14 ayat 7 sampai 11, bab 16 ayat 15 dilanjutkan 19 sampai 31, bab 18 ayat 9 sampai 14. Tetapi kalaupun hukuman yang adil dijatuhkan, itu hanya sesudah penundaan penuh kesabaran dan belas kasihan. Bab 13 ayat 6 sampai 9. Kemudian BDK Markus bab 11 ayat 12 sampai 14. Hanya perlu orang bertobat dan menyangkal dirinya. Dan di sini hati Lukas yang lemah lembut ternyata hati jantan. Nah, Lukas suka mengulang tuntutan penyangkalan diri yang mutlak dan pantang mundur. Ya. Bab 14 ayat 25 sampai 34. Khususnya tuntutan meninggalkan kekayaan. Bab 6 ayat 34 dan seterusnya. Bab 12 ayat 33, bab 14 ayat 12 sampai 14, bab 16 ayat 9 sampai 13. Perlu diperhatikan juga bagian-bagian yang hanya tercantum dalam Injil ketiga mengenai perlunya berdoa. Ya, bab 11 ayat 5 sampai 8, bab 18 ayat 1 sampai 8. Dan teladan Yesus di bidang itu bab 3 ayat 21, bab 5 ayat 16, bab 6 ayat 12, bab 9 ayat 28. Akhirnya sama seperti dalam kisah para rasul dan surat-surat Paulus, demikian pun dalam Lukas, Roh Kudus berperan besar yang suka ditonjolkan oleh Lukas. Dalam bab 1 ayat 15, ayat 35, ayat 41, kemudian ayat 67, kemudian bab 2 ayat 25 sampai 27, bab 4 ayat 1, ayat 14, ayat 18, bab 10 ayat 21, bab 11 ayat 13, bab 24 ayat 49. Unsur ini bersama dengan suasana rasa syukur karena anugerah diterima dari Allah dan kegembiraan rohani yang meresap ke dalam seluruh Injil ketiga ini. Kita lihat di situ bab 2 ayat 14, bab 5 ayat 26, bab 10 ayat 17, bab 13 ayat 17, bab 18 ayat 43, bab 19 ayat 37, bab 24 ayat 51 dan seterusnya. Memberikan kepada karya Lukas ciri kemesraan yang mengesan di hati, menghangatkan batin. Jadi Lukas ini ingin memberikan hal yang mesra dan menghangatkan batin.
Gaya bahasa Markus agak kasar sedikit, penuh dengan kata dan ungkapan yang berbau bahasa Aram, dan kerap kali kurang tepat, bahkan salah. Tetapi gaya bahasanya juga segar bugar dan populer, sehingga toh memikat hati. Gaya bahasa Matius masih juga berbau bahasa Aram, tetapi bahasa Yunaninya lebih halus, kurang konkret tapi lebih tepat. Gaya bahasa Lukas sesungguhnya agak majemuk, karena bahasa Yunaninya adalah bermutu, ya kan? Ya, bahasa Yunaninya bermutu. Kalau Lukas sendiri menulis, bahasa kurang bermutu diterima Lukas begitu saja untuk menghormati sumber-sumbernya. Yang kekurangannya dalam bahasa kadang-kadang dipertahankan oleh Lukas, meskipun berusaha memperbaikinya. Lukas juga dengan sengaja dan mahir meniru gaya bahasa Alkitabiah yang terdapat dalam Septuaginta. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, kita sudah melihat itu sebagai suatu gambaran bagaimana Lukas ini, ya, merupakan seorang yang luar biasa. Dia melakukan riset, dia mengumpulkan bahan-bahan itu, dia, ya, berguru kepada Santo Paulus, mendengarkan sumber-sumber ajaran Santo Paulus, dan menyaksikan bagaimana kehidupan Santo Paulus yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, ya, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita lihat Injil Lukas. Mungkin bisa dibuka Injil Lukas, ya, kita lihat di situ. Kita lihat gaya penulisannya yang tidak terdapat di Injil-Injil lainnya. Kita bisa lihat di situ pendahuluan bab 1 ayat 1 sampai 4. Jadi Lukas ini dimulai dari Theophilus yang mulia. Dia sangat, ya, sidang pendengarnya itu atau pendengarnya itu dia muliakan. Ya, tidak salah dia ini sebagai seseorang yang luar biasa gitu. Ya kan, ada yang selalu mengatakan misalnya kan, Bapak Ibu yang mulia, kan begitu kan. Jadi seakan-akan dia itu merendahkan dirinya, sehingga orang itu tertarik kan. Ladies and gentlemen, kan biasa kan gitu orang-orang Inggris kan. Jadi orang-orang asing itu biasanya meninggikan audiennya, ya kan, supaya mendapat perhatian. Jadi Lukas ini karena dia memang bukan Yahudi, dia menganggap dirinya itu, ya, harus meninggikan audiennya, maka dia mulai dengan kata Theophilus yang mulia, ya kan. Nah, kemudian yang tidak terdapat dalam Injil lain adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Makanya dia melengkapi informasi tentang Yohanes Pembaptis. Bab 1 ayat 5 sampai 25, detail dia. Dari mana Lukas tahu ini? Jelaslah ada catatan yang menuliskan itu. Pastilah Imam Zakaria menuliskan itu. Dan pasti Lukas berjumpa dengan Imam Zakaria atau mendengar langsung dari Elizabeth, atau mendengar langsung dari, ya, para rasul, dan mendengar langsung dari Santo Paulus. Dia mengumpulkan riset itu. Kalau orang riset kan enggak hanya 1-2 orang dia. Ya. Dia pastilah sumber yang pertama. Ya. Kan kalau sumber utama kan Yesus Kristus. Tapi kan karena dia mengetahui dari sumber pertama, maka dia bisa menuliskan itu. Nah, kita lihat lagi. Ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, ini kan tidak dijelaskan di Matius dan Markus. Ya kan? Jadi ini orisinil dari Lukas. Sekali lagi, dari mana dia tahu itu? Pastilah dia kumpulkan bukti-bukti dan fakta itu dari risetnya, yaitu pasti dari sumber pertama, Bunda Maria kan? Ya. Kemudian Maria dan Elizabeth. Ini luar biasa nih. Tidak ada ditulis di mana-mana. Sehingga kalau kita lihat peristiwa doa Rosario itu kan, selalu menggunakan Lukas kan, dasarnya. Dan ini tidak bisa tergoyahkan. Ya. Kemudian nyanyian pujian Maria hanya terdapat di Lukas. Tadi pengantar saya sudah sampaikan. Bab 1 ayat 46 sampai 56. Ya. Ini nyanyian Maria ini merupakan suatu doa yang berkualitas dari Bunda Maria. Dan Bunda Maria yang pasti menyampaikan ke Santo Lukas. Ya kan? Otentik dia. Kemudian kelahiran Yohanes Pembaptis itu dijelaskan. Bab 1 ayat 57 sampai 66. Begitu juga. Jadi Lukas ini pastilah sangat dekat dengan kaum perempuan, terutama Bunda Maria dan Elizabeth. Ya.
Dan dia berani menuliskan ini karena dia pasti mendengar itu. Kemudian nyanyian pujian Zakaria, bab 1 ayat 6, 7 sampai 80. Ya. Ini juga hanya terdapat di Lukas. Lanjut kita lihat kelahiran Yesus. Itu dicatat oleh Matius. Ya, memang itu sama. Kemudian gembala-gembala itu tidak dicatat di Injil lain, hanya di Lukas. Lanjut, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana menjadi saksinya kan? Di bab 2 ayat 21 sampai 40. Nah, ini luar biasa sekali Injil Lukas nih. Ya. Kemudian Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Nah, ini luar biasa, Lukas mencatat ini dan menjadi fakta sejarah bahwa ya pada umur 12 tahun Yesus itu ya berada di bait Allah dan dia sudah menerangkan siapa dirinya. Kan dia kan waktu itu luar biasa ya. Dia pergi ke Yerusalem kan di situ. Kata 12 ini kan satu lusin. 12 ini mengungkapkan identitas nanti. Kalau kita maknai itu 12 itu luar biasa. Setahun ada 12 bulan. Bahkan Yesus memilih 12 rasul kan. Jadi 12 ini kan satu lusin. Ya kan? Jadi waktu Yesus berumur 12, ini kita mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya anak-anak di usia 12 tahun itu sebenarnya sudah harusnya bisa mewartakan kitab suci. Ya, umur 12 itu kan kurang lebih kelas 6 atau kelas 1. Kelas 7 lah. Kelas 6 lah kalau idealnya ya. Nah, seharusnya anak-anak itu sudah menerima sakramen komuni pertama. Ya kan? Bahkan pada kelas 6 itu ya sudah menerima sakramen krisma ya. Ini kalau mau cari perdebatannya mengapa anak-anak pada usia 12 tahun atau pada usia SD kelas 6 kan? Kemarin kan ditanya tuh. Sebenarnya dasar alkitabiahnya di sini. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Kan Yesus disunat kan? Itu kan semacam simbolisasi baptis ya. Disunat pada usia 8 hari. Setelah itu Yesus berada di bait Allah itu. Semacam ungkapan bagaimana rahmat ilahi itu. Maka wajar kalau kelas 6 SD itu sudah menerima sakramen krisma. Kemudian Yohanes Pembaptis diceritakan ini 4 Injil ini Matius, Markus, Lukas dan Yohanes menceritakan ya. Jadi ini sangat otentik sekali ya. Kemudian silsilah Yesus. Nah, Lukas juga menguatkan ya di situ ya. Sebelumnya Yesus anak Allah dibaptis. Nah, jadi yang uniknya Lukas ini menuliskan dulu Yesus anak Allah dibaptis. Baru dia menulis yang ditulis Matius, silsilah Yesus di bab 3 ayat 23 sampai 28. Jadi Lukas menulis peristiwa yang luar biasa. Yesus dibaptis tetapi dia juga menceritakan silsilah Yesus. Ya. Nah, kemudian pencobaan di padang gurun, nah itu ditulis Matius dan Markus ya. Jadi Lukas ini melengkapi ya apa yang tidak ditulis di Markus dan Matius. Kemudian Yesus kembali ke Galilea, ya itu dicatat oleh Matius dan Markus. Yesus duduk di Nazaret, ya Matius dan Markus mencatat. Kemudian Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Nah, ini hanya Markus dan Lukas yang mencatat. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Nah, ini Matius dan Markus mencatat. Kemudian Yesus mengajar di kota-kota lain. Nah, Markus mencatat ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia, Matius, Markus mencatat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, Matius dan Markus mencatat. Orang lumpuh disembuhkan, Matius dan Markus mencatat. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus, Matius, Markus mencatat ya. Selanjutnya hal puasa, Matius dan Markus mencatat. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, Matius dan Markus mencatat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat,
ya, Markus dan ya, hanya Markus dan Lukas yang mencatat ya. Kemudian Yesus memanggil ke-12 rasul, Matius dan Markus juga mencatat ya atau menulisnya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Nah, Matius ya ini melengkapi, artinya Lukas dan Matius yang mencatat. Kemudian ucapan bahagia dan peringatan. Ya, Lukas dan Matius mencatat, makanya mereka ini saling ya mempunyai relasi ya. Injil Matius, Markus dan Lukas ini. Kasihilah musuhmu, Matius juga mencatat. Hal menghakimi, Matius juga mencatat. Pohon dan buahnya, Matius juga mencatat. Dua macam dasar, Matius juga mencatat ya. Ini ada beberapa peristiwa yang tidak dicatat Markus, karena kita tahu Markus itu kan waktu kita bahas kemarin adalah Injil yang tidak sistematik kan. Dia tidak ingin menekankan itu, dia mau langsung begitu Pak. Kemudian Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, Matius dan Yohanes mencatat ya. Selanjutnya Yesus membangkitkan anak muda di Naim. Nah, ini tadi yang disebutkan ya. Jadi ini hanya ditulis oleh Lukas. Dari mana Lukas mendapatkan informasi ini? Pastilah dari sumber para rasul ya, sumber pertama, dan ya dari Santo Paulus. Karena Santo Paulus juga mengumpulkan informasi-informasi tentang Yesus. Informasi itu pasti sampai ditulis, dicatat oleh orang-orang Farisi atau para imam. Kemudian Yesus dan Yohanes Pembaptis, Matius mencatat ya. Markus tidak ya. Kemudian Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, ini lagi ya. Dari mana Lukas bisa menulis? Pastilah dia dapat informasi dari sumber pertama. Ya. Kata perempuan ini dia ingin menonjolkan bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Bayangkan, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ya, bukan Yesus loh mengurapi. Ya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Luar biasa nih. Ya, kemudian perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah, ini juga hanya Lukas yang mencatat. Lalu perumpamaan tentang seorang penabur, Matius, Markus mencatat. Lalu perumpamaan tentang pelita, itu Markus mencatat. Yesus dan sanak saudaranya, Matius dan Markus mencatat ya. Kemudian angin ribut diredakan, Matius dan Markus mencatat. Lanjut, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, Matius, Markus mencatat. Lanjut, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, Matius dan Markus mencatat. Lalu Yesus mengutus ke-12 murid, Matius dan Markus mencatat. Herodes dan Yesus, Matius dan Markus mencatat. Ya. Yesus memberi makan 5.000 orang, Matius dan Markus ya, dan Yohanes. Ini 4 Injil mencatatnya atau menuliskannya. Ya. Jadi ini ya ibaratnya mujizat Yesus ini luar biasa ya. Kemudian pengakuan Petrus, Matius, Markus mencatat. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia, Matius dan Markus mencatat. Nah, kemudian ada yang hanya ditulis oleh Lukas. Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Ini luar biasa sekali. Bagaimana Lukas bisa mencatat ini? Ya. Inilah pasti dia mendapat dari sumber pertama, para rasul. Tapi unik ya, kok Lukas bisa menggali itu? Ya, Lukas bisa mendapatkan informasi itu karena dia adalah riset. Ya, awalnya menurut Matius dan Markus itu tidak penting. Karena apa? Yesus itu sudah ya memang dimuliakan oleh Bapaknya ketika dia dibaptis. Tetapi kata Yesus dimuliakan di atas gunung ini menggambarkan bahwa memang yakin dan percayalah bahwa Yesuslah Raja alam semesta, pencipta alam semesta ini. Dan dialah yang ya berada di gunung. Kata gunung itu kan kita ingat Musa. Ya, Musa bergaul dengan Allah di atas gunung kan.
Lalu Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Matius dan Markus menulisnya. Lanjut pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Matius dan Markus menulisnya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Matius dan Markus menulisnya. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Nah, ini Markus menulisnya, Matius tidak malah. Yesus dan orang Samaria. Nah, ini yang kemarin masuk ke tema bulan Kitab Suci Nasional pertemuan ke-3. Hanya di Lukas yang menulis ini. Luar biasa. Kemudian hal mengikuti Yesus. Hal mengikuti Yesus Matius mencatat, tetapi Markus tidak. Lalu Yesus mengutus 70 murid. Nah, ini kok Lukas itu ya menulisnya? Pastilah dia tahu dari sumber pertama, atau Lukas juga adalah murid itu. Nah, jadi Yesus mengutus 70 murid ini hanya Lukas yang menulisnya. Kok bisa begitu? Ya. Nah, kalau kita baca, ini mungkin boleh sedikit kita dalami karena ini unik. Ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Itu yang pertama ya. Jadi jelas sebagai seorang riset dia akan nanya nih ke 70 murid, betul enggak nih 70 murid diutus Yesus? Ternyata betul. Kan sebenarnya kan 12 murid. Ya, kita ingat apa yang diminta Yesus itu mengutus. Ya, dalam bacaan hari ini, minggu ini kan, Yesus mengutus 12 murid. Ya, pada bacaan hari Rabu ya, kan? Nah, di sini ada 70 murid lagi, ada 12, ada 70. Nah, angka 70 ini ya luar biasa nih. Ya. Kemudian Yesus mengecam beberapa kota. Ini Matius juga mencatat kembalinya ke 70 murid. Nah, luar biasa nih. Jadi Lukas melengkapi informasi dari Matius yang Yesus mengecam beberapa kota. Kita kan lalu bingung. Ada semacam terputus ya kalau kita baca Matius ya. Tetapi rupanya ini adalah Lukas melengkapi informasi. Kan tidak ujuk-ujuk Yesus selalu mengecam kota itu. Ada apa sebenarnya nih? Rupanya dari peristiwa dimulai hal mengikuti Yesus, lalu Yesus mengutus 70 murid. Kalau menolak 70 murid ini, lalu Yesus ya kan mengecam kota-kota yang menolak ajaran Yesus itu. Barulah kembalinya ke 70 murid. Jadi Lukas ini ya melengkapi informasi-informasi yang mungkin waktu di Matius itu orang bertanya-tanya. Nah, selanjutnya lagi Lukas menampilkan orang Samaria yang murah hati. Ya. Jadi kalau kita tadi lihat ya, ada beberapa kali ya dia menyampaikan itu. Nah, selanjutnya dia menyampaikan orang Samaria yang murah hati. Nah, ini kan merupakan hal yang luar biasa. Ya. Bagaimana bacaan ini dibaca ya oleh kita pada pertemuan yang ketiga BKSN. Lalu Maria dan Marta. Nah, Maria dan Marta itu dibacakan juga pada pertemuan yang kedua, panjang ya waktu itu ya. Panjang bacaannya. Jadi ini hanya ditulis Lukas. Berikutnya hal berdoa, Matius itu mencatat ya. Berikutnya Yesus dan Beelzebul, Matius Markus mencatat. Kembalinya roh jahat, Matius saja dan Lukas mencatat. Siapa yang berbahagia? Nah, ini lagi. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi sekali lagi, dari mana Lukas ini mendapat? Dia pasti tahu dari sumber pertama.
Pasti dia mengeksplorasi atau meneliti perempuan yang mengatakan itu. Ya. Kemudian tanda Yunus, ya. Matius mencatat, ya. Kemudian pelita tubuh, ya. Ini juga adalah hal-hal yang orisinil dari Lukas. Selanjutnya Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, ini Matius, Markus dan Lukas ya bersama-sama ya. Ada teks penegasan kembali. Berikutnya pengajaran khusus bagi murid-murid. Matius ya yang juga mencatat. Lalu orang kaya yang bodoh. Nah, ini hanya terdapat di Lukas. Jadi kita tahu bahwa bukan Lukas sakit hati. Tetapi Lukas ingin menegaskan bahwa berbahagialah orang yang miskin kan di hadapan Allah. Ya. Dia ingin mengatakan itu. Lalu mengenai hal kekhawatiran, Matius mencatat juga ya. Kemudian kewaspadaan, Matius juga mencatat ya. Kemudian Yesus membawa pemisahan, Matius juga mencatat. Kemudian menilai zaman. Ini hanya Lukas yang menulisnya. Lalu dosa dan penderitaan. Nah, ini Lukas yang menulisnya. Kemudian perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ini ya luar biasa. Tadi sebelum saya sudah jelaskan ya bahwa ya luar biasa Lukas ini ya. Ya, ada 4 mujizat ya kan. Kemudian ada beberapa perumpamaan yang memang tidak ditulis dalam Injil lain, hanya Lukas saja yang menulisnya. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan di awal. Mungkin bagi yang baru datang ya, tadi saya sudah sampaikan di awal itu. Kemudian menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ini hanya Lukas yang menulisnya. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi, ini Matius, Markus menulisnya. Siapa yang diselamatkan, hanya Lukas juga yang menulis ini. Berikutnya Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Ini Matius juga menulisnya. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Nah, ini ya, Lukas lagi menulisnya. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah, Lukas juga yang menulisnya. Siapa yang harus diundang, ini hanya Lukas yang menulisnya. Berikutnya, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Matius ada mencatatnya juga. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Nah, ini hanya Lukas yang menulisnya. Berikutnya, perumpamaan tentang domba yang hilang. Ini Matius juga menulisnya. Lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ini hanya Lukas ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi luar biasa Lukas ini ya. Sekali lagi ya, ada beberapa mujizat Yesus yang tidak dicatat di dalam Injil Matius ya dan Markus, ditulis di Injil Lukas ini. Kemudian ada beberapa perumpamaan yang tidak ditulis di Injil Matius dan Markus, ditulis di Injil Lukas ini. Jadi Lukas ini melengkapi ya hal-hal yang penting yang berwibawa yang harus disampaikan kepada sidang ya pendengarnya ya atau yang mendengarnya untuk memahami. Berikutnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, ini juga Lukas yang mencatatnya. Lalu setia dalam perkara yang kecil atau nasihat, Lukas juga yang menulisnya. Lalu orang kaya dan Lazarus yang miskin, ini hanya dalam tulisan Lukas kita menemukannya. Lalu beberapa nasihat, ini hanya dalam Lukas saja ya. Tuan dan hamba ya, ini dalam Lukas saja ya. Kemudian ke-10 orang kusta ya, ini hanya Lukas yang menulisnya ya. Ada 10 orang kusta. Ini luar biasa nih, ada 10 orang kusta. Lalu yang kembali itu hanya berapa orang kan? Yang kembali itu siapa? Yang mengucap syukur, orang asing atau orang Samaria. Kemudian kedatangan kerajaan Allah, Matius juga mencatat ya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar, ini hanya di Lukas. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai hanya di Lukas. Lalu Yesus memberkati anak-anak, ini ditulis Matius dan Markus. Kemudian orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, Matius dan Markus mencatatnya. Upah mengikuti Yesus, Matius dan Markus mencatatnya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, Matius dan Markus mencatatnya.
Kemudian Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Matius dan Markus juga menulisnya. Kemudian Zakeus hanya ditulis di Injil Lukas, Zakeus. Ya. Kemudian perumpamaan tentang uang mina, Matius ada mencatatnya. Kemudian Yesus dielulukan di Yerusalem, Matius, Markus, Yohanes. Ini mencatatnya, ya. Yesus menyucikan bait Allah, Matius, Markus, Yohanes menulisnya. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus, Matius dan Markus juga menulisnya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, Matius dan Markus juga menulisnya. Lalu tentang membayar pajak kepada kaisar, Matius dan Markus menulisnya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, Matius dan Markus menulisnya. Hubungan antara Yesus dan Daud, Matius dan Markus menulisnya. Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat, Matius dan Markus menulisnya, ya. Persembahan seorang janda miskin, Markus, ya. Nah, ini Lukas dan Markus saja. Matius malah tidak mencatatnya. Bait Allah akan diruntuhkan, Matius dan Markus juga mencatat. Permulaan penderitaan, Matius dan Markus mencatat. Tentang runtuhnya Yerusalem, Matius dan Markus juga mencatatnya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, Matius dan Markus mencatat. Nasihat supaya berjaga-jaga, hanya Lukas yang menulisnya. Rencana untuk membunuh Yesus, Matius, Markus, Yohanes mencatat. Yudas mengkhianati Yesus, Matius dan Markus mencatat. Persiapan untuk makan Paskah, Matius dan Markus mencatat. Penetapan perjamuan Paskah, Matius, Markus, Yohanes, bahkan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus juga mencatat ini. Kemudian percakapan waktu perjamuan malam, Matius, Markus, Yohanes mencatat. Kemudian di Taman Getsemani, Matius dan Markus juga mencatat ini. Yesus ditangkap, Matius, Markus, Yohanes mencatat. Jadi sekali lagi Injil ini mau menerangkan betul Yesus ditangkap. Ya, siapa lagi ada yang mengatakan, ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kok mencatat ini? Ya kan? Kemudian Petrus menyangkal Yesus. Matius, Markus, Yohanes mencatat itu. Yesus di hadapan mahkamah agama, Matius, Markus dan Yohanes mencatat itu. Yesus di hadapan Pilatus, Matius, Markus dan Yohanes mencatat itu. Kemudian ini yang agak unik. Yesus di hadapan Herodes. Hanya Lukas yang menulisnya. Kok dari mana nih? Pastilah dia tahu dari sumber yang dari para imam dan ahli-ahli Taurat yang menceritakan itu kepada Santo Paulus, kan? Jadi seperti itu, bahwa ada pertemuan antara Yesus dengan Herodes. Akhirnya Herodes itu bisa juga berjumpa Yesus, tapi di Yerusalem. Ketika itu Herodes mau mengikuti Paskah, kan? Herodes kan raja Galilea sana, jauh Israel Utara. Datang ke Yerusalem nginap, tapi dia tidak boleh, ya, dia tidak berkuasa di Yerusalem. Ya, dia berkuasanya di Galilea. Ya. Nah, kemudian Yesus kembali di hadapan Pilatus, ya. Matius, Markus, Yohanes mencatat itu. Selanjutnya Yesus dibawa untuk disalibkan. Nah, ini juga. Jadi Lukas itu pastilah bertanya kepada beberapa orang tentang hal itu. Itu hanya dicatat di Lukas. Yesus disalibkan, Matius, Markus, Yohanes mencatat itu. Yesus mati, Matius, Markus, Yohanes mencatat itu. Selanjutnya Yesus dikuburkan, Matius, Markus, Yohanes mencatat itu. Kebangkitan Yesus, Matius, Markus, Yohanes mencatat itu. Lalu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sekali lagi Lukas yang menulisnya dengan detail sehingga kita tahu, ya. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ini unik. Yohanes mencatat, Matius, Markus tidak, ya, mencatat. Lalu yang terakhir, kenaikan Yesus. Ini bagaimana gaya penulisan. Kita lihat, ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terpotong kan? Terpotong kan?
Lukas itu terpotong karena sebenarnya Injil Lukas itu dipotong, dibagi dua. Menurut pakar kitab suci sampai di sinilah Injil Lukas, tapi Lukas sebenarnya masih menulis nih. Jadi sehingga dipotong di sini, yang itu masuk kisah para rasul, bukan lagi peristiwa ya tentang Yesus Kristus lagi kan. Makanya Lukas menulis Injil Lukas, sebenarnya Injil Lukas ya dipotong sampai di sini, lalu kisah para rasul itu ya itu dianggap bab tersendiri atau buku tersendiri ya. Makanya seakan-akan coba baca di bab 24 ayat 50 sampai 23. Kan janggal kan? Kalau kita lihat yang terakhir dari Markus ya, kita lihat Markus ya atau Matius lah. Ya. Yang terakhir itu kan ada amanat agung Yesus, ya. Kalau kita lihat, karena kita sudah mempelajari ini ya, kalau Matius ya, Matius juga orisinil, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa yang telah kuperintahkan, ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini tidak dituliskan bahwa Yesus naik kan? Yang menuliskan itu justru Lukas. Makanya Matius yang tidak ditulis di Matius ini dilengkapi di Lukas. Nah, kita lihat Markus. Ya, Markus. Karena Markus ini ya menuliskan tentang sumber dari Rasul Petrus yang pertama. Kita lihat Markus. Nah, Markus juga pada bagian akhir ini dia punya tulisan istimewa. Ya, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Markuslah yang menegaskan itu. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Tadi dilengkapi oleh Lukas kan? Lalu berkembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, Markus juga mencatat peristiwa kenaikan Yesus. Tapi ya jelas ya di sini ya pada akhir Injil ini ya semua ya diceritakan tentang kenaikan Yesus. Cuman hanya Matius saja ya tidak menyampaikan itu ya. Mungkin Matius menganggap itu ya sesuatu yang harus dijelaskan, karena takutnya Matius ngarang-ngarang katanya. Makanya Markus dan Lukas yang menulis itu, karena dia mendapat dari para rasul. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat kita lihat, kita kaji, bahwa Lukas tadi mungkin beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu ya harus memahami bahwa Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai orang Yahudi yang berjiwa universal.
yang sayang akan rakyat kecil, mau bergaul dengan wanita dan sebagainya. Walaupun demikian, Lukas juga memperkenalkan Yesus sebagai orang yang menuntut banyak sekali. Yesus dalam Injilnya ialah Yesus yang tegas, bahkan radikal sekali walaupun penuh kasih sayang. Kata radikal itu tuh berakar ya, bukan radikalisme, bukan. Dia tuh punya akar yang kuat, jadi sampai tumbuh seperti biji sesawi menjadi pohon, kan begitu. Nah, kemudian saya akan memberi clue bahwa Lukas menuliskan sesuatu yang melengkapi dari apa yang tidak dicantumkan oleh Injil Matius dan Markus. Maka masalah sinoptik itu bukan masalah sinoptik itu adalah tulisan ketiga Injil ini melengkapi satu sama lain, sehingga bahwa Injil itu adalah kabar sukacita, kabar gembira tentang Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah, dan Yesus Kristus itulah kerajaan Allah. Dialah surga itu. Dan tanpa melalui Yesus Kristus kita tidak akan sampai dalam kerajaan Allah itu. Nah, ini menegaskan bahwa bukti bahwa Injil itu ditulis berdasarkan kesaksian iman para rasul, dan para murid lainnya, dan orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus. Yang sangat dekat dengan Yesus siapa? Pastilah yang paling utama adalah bundanya, Bunda Maria. Lukaslah yang menuliskan itu, sehingga jika ada orang yang mengatakan doa Salam Maria itu bukan doa yang alkitabiah, dia adalah orang yang tidak membaca Injil Lukas secara tulus dan ikhlas. Ya, tadi kan sudah disampaikan di awal. Nah, demikian untuk mendalami Injil Lukas, silakan Bapak Ibu membaca dengan seksama. Salam kasih, damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu, maka kami dipertemukan di tempat ini, sehingga kami dapat dibimbing oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami Injil-Mu yang suci melalui tulisan Santo Lukas. Semoga apa yang kami dalami ini menjadikan bahan kami untuk terus berefleksi, merenungkan firman dan sabda-Mu yang telah ditulis oleh Santo Lukas sebagai bentuk cinta kepada diri-Mu, mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mencintai sesama dengan mencintai diri sendiri. Bapa yang bertata dalam surga, berkatilah kami agar kami terus dapat mewartakan kitab suci, baik di lingkungan, di DPP, di paroki, di tempat-tempat penyuluhan kami, agar kami selalu memuji dan memuliakan Dikau dengan firman dan sabda-Mu, dan banyak orang akan kembali bertobat kepadamu dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena benar-benar firman dan sabda-Mu adalah berasal dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kasih, damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.